Halo, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan teori perilaku ekonomi dalam hal pendekatan kardinal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hesti Lestari Huta Barat dengan NIM 111-2011-81, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial dari Universitas Dian Nusantara. Nah, dalam video ke depan kita akan membahas beberapa materi dari teori perilaku konsumen, yaitu definisi, kategori, jenis, terutama untuk hukum Gossennya, kelemahan, prinsip, dan kemungkinan adalah pendekatan kardinal. Nah, sebelum kita memasuki perilaku konsumen, apa sih itu konsumen, teman-teman? Konsumen adalah perilaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi di mana mereka membeli barang atau jasa untuk menggunakan suatu produk tersebut. Nah, dalam kegiatan atau aktivitasnya mereka itu kelihatan dong apa yang dilakukan. Nah, hal ini dinamakan perilaku konsumen. Nah, apa sih pengertian dari perilaku konsumen tersebut? Perilaku konsumen itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari kegiatan, menggunakan, menikmati, mengevaluasi, serta melepas produk yang telah mereka pakai atau nikmati untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pada perilaku konsumen ada beberapa tahap, yaitu sebelum pembelian, saat pembelian, dan sesudah pembelian. Apa-apa saja sih teman-teman perilaku konsumen itu? Menurut Handi Irawan, perilaku konsumen Indonesia ada 10. Yang pertama, berpikir jangka pendek, tidak terencana, suka berkumpul, gagap teknologi, berinterest pada konteks, suka buatan luar negeri, gengsi, beragama, budaya lokal, dan yang terakhir adalah kurang peduli. Nah, berikut saya lampirkan beberapa teori perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama dari Schiffman serta Canuck, London dan Bella Dita, Ebert dan Griffin, James F. et al., Schiffman dan Canuck lagi. Teman-teman bisa baca ya dari apa saja isi dari teori mereka. Nah, apa sih jenis perilaku konsumen? Itu dilihat dari suatu produk itu terbagi dua. Yang pertama perilaku konsumen rasional dan irasional. Satu poin dikatakan rasional yaitu produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Nah, irasional itu merek yang dimiliki hanya merek terkenal. Nah, prinsip dalam analisa perilaku konsumen itu ada 5. Yang pertama, pendapatan terbatas dan kelangkaan. Kedua, konsumen mampu membedakan antara biaya dan manfaat. Konsistensi konsumen dalam memperkirakan manfaat yang tepat. Distribusi produk satu dengan yang lainnya. Konsumen patuh pada hukum berkurangnya tambahan kepuasan yang berlaku. Nah, teman-teman, di sini ada pendekatan nilai guna kardinal. Apa sih itu pendekatan nilai kardinal? Itu merupakan suatu daya guna atau nilai guna yang bisa diukur dengan satuan uang atau unitas. Dengan nilai guna tersebut memiliki tingkatan yang sesuai dengan subjek yang nilainya. Teman-teman bisa baca ya, di sini ada hukum Gaussian pertama menyatakan bahwa kepuasan konsumen akan menurun, dan hukum Gaussian kedua juga bisa dibaca. Nah, contoh dari penerapan hukum Gaussian pertama yaitu Andi melakukan olahraga berat. Nah, dia meminum air sampai gelas ke-7 untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di gelas kelima Andi sudah merasakan puas, dan di gelas ke-7 ia memuntahkan karena udah merasa puas. Nah, contoh penerapan hukum Gaussian kedua yaitu Talita ingin membeli 2 macam barang, yaitu pizza dan baju. Dengan uang 300.000 yang dimilikinya, harga baju dengan 60.000 dan harga pizza 30.000, Talita harus mengcombine baju misalnya 4 atau pizza 2 agar bisa menggunakan barang secara bersamaan. Apa saja sih kelemahan pendekatan kardinal? Yaitu ada 3, teman-teman. Bisa dari daya guna, memiliki konsep marginal, dan konsep dimensi marginal utility-nya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari teori perilaku konsumen dalam hal pendekatan kardinal. Terima kasih teman-teman. Goodbye.